Apa, Gar? Airnya naik. Jadi guys, hari ini 6 Februari 2026 kita mau ke sungai ya, Gar, buat ngecek. Airnya naik guys. Ini setiap hujan kami udah gelisah. Tapi kalau datang hujan kayak itu masih takut. Trauma kan? Kalau kakak di sini kamu pasti lihat gelombangnya besar banget. Usaha kita pun nggak ada, apalagi makan kan kayak itu, semuanya udah habis kayak itu. Ini sebenarnya udah siap air bersih ini. Jadi gara-gara datang bencana itu kemarin, hancur lagi gini. Masa pembelajaran sudah barang pasti tidak efektif karena kita belajar di tenda tanpa fasilitas baik papan tulis, baik meja dan kursi anak ini belum ada. 1, 2, 3. Gak suka gunung bukit badangan pertama sekali. Itu cuman Ada titik-titik. Setelah 2 jam perjalanan udara, kami sampai di Kuala Namu, terus nempuh perjalanan yang cukup panjang ke posko rakyat Aceh Tengah di Takengon. Nah, selama perjalanan kurang lebih 15 jam, kami banyak melihat gimana kondisi terkini dari masyarakat Aceh yang ada di pinggir jalan. Kami juga lihat ada banyak pohon-pohon sawit yang kayaknya ini deh yang jadi sumber utama dari adanya bencana ini. Pas nyampe di posko rakyat, kami ketemu sama relawan-relawan yang stay di sana, yang ngebantu buat pemulihan bencana di Aceh Tengah. Setelah perjalanan kurang lebih 5 jam dari Takengon ke Desa Jamat, akhirnya kami sampai di lokasi desa. Nah, pas kami nyampe tuh, anehnya, bahkan di tengah-tengah kondisi bencana kayak gitu, tapi saat kami nyampe tuh, kami tetap disambut dengan hangat. Disambut sama warga, apalagi sama anak-anak. Pas nyampe di Desa Jamat tuh, ada kurang lebih 2 hari kami ngobrol sama warga, pendekatan, diskusi, membaur dengan warga. Baru di hari ketiga kami mulai menjalankan program yang udah kami siapin dari Bandung gitu. Tapi selain matahari kadang ada bulan nggak? Ada. Ada bulan kan? Tapi kalau Program pertama yaitu ada program pendidikan. Ini dilakunya di posko sementara, sasarannya anak-anak yang terdampak bencana. Metodenya pakai pendekatan design for change yang alurnya feel, imagine, do, share. Isinya juga beragam, mulai dari trauma healing, literasi, numerasi, sampai edukasi soal mitigasi bencana. upacara. upacara, apa itu upacara? Aku pembaca. Baca undang-undang gitu. Zen. Apa? Dari Zen. Bawa bendera. Jadi kegiatan pipanisasi ini merupakan kolaborasi antara DPMK Rumah Amal Salman, mahasiswa, sama warga desa. Di sini kami
bekerja bareng-bareng masang pipa dari sumber air utama sampai ke permukiman warga. Pipanya yang dipakai itu HDPE 1 inci, roll jumlahnya dari 15 roll. Nah, dari sistem ini air bisa mengalir dengan lebih kurang lebih 2 liter per detik. Alirannya nggak cuma sampai ke rumah warga, tapi juga bisa sampai ke hunian sementara yang jaraknya memiliki elevasi 400 mdpl dari Yamat. Masuk ke room, kami minumnya terkadang kayak minum kayak apa ya, rasa ada yang di dalam anu keres-keres gitu, kayak ada pasir-pasirnya. Warga pakai air dari sumber air utama yang disalurin lewat pipa. Tapi masalahnya, air yang keluar itu keruh banget dan juga bau. Jadi nggak layak buat dipakai apalagi minum. Nah, buat ngatasin itu akhirnya dipasang alat filter. Alat filter yang dipakai kita pakai 2. Yang pertama adalah filter FRP, gunanya memfilter air kotor jadi air bersih. Untuk yang filter kedua adalah filter IGW. Setelah filter FRP menghasilkan air bersih, air tersebut kita olah lagi di filter IGW dan menghasilkan air yang layak minum. Kita bisa minumnya. Minum langsung. Prosesnya nggak langsung jadi, sempat beberapa kali percobaan dan penyesuaian selama kurang lebih 2 minggu. Tapi akhirnya berhasil juga. Alatnya bisa menghasilkan air yang sudah layak dikonsumsi. Cantik kali ibunya. Pastinya ada Bu, nih ini Bu. Ini juga apa Bu? Nanti diingat-ingat Bu, punyanya. Kita pakainya teknik yang namanya art extra pipa. Jadi itu sesuatu hal yang memang tidak butuh hal yang sangat klinis yang harus dilakukan oleh mungkin psikologis ya Pak. Dan itu artinya bisa kita lakukan sebagai mahasiswa, namun sebelumnya tetap kita sudah melakukan pelatihan terlebih dahulu. Memang bagus, ini kami bilang lah. Untuk sasarannya itu sendiri ada 3 Pak. Yang pertama itu adalah anak-anak, yang kedua itu adalah remaja, dan yang ketiga itu adalah ibu-ibu. Kita di sini fokusnya bukan untuk apa ya, menyembuhkan rasa trauma gitu. Hanya di sini kita itu pengen sharing kebahagiaan sama mereka. Karena kan kita tahu ya, mereka di sini sudah pasca bencana juga. Di sini kita pengen menyebarkanlah kebahagiaan. Oke, jadi apa kamu? Jadi kegiatan ataupun program selanjutnya ada penyaluran bantuan logistik. Di sini kami melakukannya dengan berkolaborasi bersama Rumah Zakat ini sebagai bentuk ataupun upaya mendukung pemulihan sosial dan ekonomi warga pasca bencana. Lalu kemudian bantuan-bantuan yang kami berikan yaitu berupa kebutuhan bahan pokok sehari-hari, perlengkapan ibadah, sekolah darurat, dan paket nutrisi untuk balita. Jadi dari awal ini tuh inisiatifnya datang dari IAITB sama Rumah Masaman. Nah mereka tuh kepikiran mau bikin solusi sederhana buat ngurusin limbah anorganik pasca bencana yang ada di desa Jamat. Akhirnya dibuat deh insinerator sederhana, alat pembakar sampah yang tujuannya tuh buat ngurangin volume sampah lewat pembakaran yang tetap dikontrol. Cuma pakai tong minyak bekas yang dimodifikasi jadi ruang pembakaran. Jadi kan lebih murah, gampang dibuat, sama bisa langsung dipakai di lapangan. Setelah 3 minggu dan kami pulang ke Bandung, beberapa dari kami sebenarnya masih ada yang kontak dengan warga di sana, ada yang kontak dengan anak-anak, dan alhamdulillah udah ada banyak kabar baik yang didapat dari mereka. Cantik ini, air bagus. Udah 2 bulan ini nggak pernah nengok air bagus lagi nih. 6 bulan. Ya. Oh, wah enaknya cuci muka di sini. Dan banyak berita-berita baik lainnya yang alhamdulillah membuat kami ikut senang
karena akhirnya mereka benar-benar dilirik oleh orang-orang gitu. Mereka benar-benar dipertimbangkan untuk mendapatkan hak yang harusnya mereka peroleh gitu. Walaupun kami juga dapat berita kalau jembatan yang dibangun, akses jembatan dari kota Takengon ke desa, kami dengar roboh lagi karena dihantam oleh air, dan itu cukup membuat kami sedih. Tapi dengan segala upaya yang diusahakan baik oleh pemerintah maupun oleh teman-teman relawan, kami benar-benar berharap Aceh dapat pulih seutuhnya gitu. Gimana perasaan Tawar pas udah ada abang kakak kesini? Senang. Senang. Kenapa senang? Main-main. Senang. Kenapa senang? Gembira. Gembira. Saru bahagia nggak sekolah? Bahagia. Bermain sama abang kakak bahagia juga? Ya. Ya, sama abang kakak. Iya. Main apa yang paling seru sama abang kakak? Semuanya. Semuanya seru. Pernah main apa aja Tawar sama abang kakak? Main buat rumah. Buat rumah. Pesan nggak Lisa buat abang kakak? Ada. Apa pesannya buat abang kakak? Terima kasih untuk semuanya. Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Itu pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Kemendiksaintek, kepada keluarga besar ITB yang telah kiranya mengirimkan kami mahasiswa yang tangguh, yaitu dalam program mahasiswa berdampak. Kalian ini salah satunya akan ada yang menjadi orang besar di luar sana beberapa tahun lagi, dan ingatlah bahwa Jamat itu masih ada. Kita usahakan rumah itu dari depan akan tampak sederhana.